Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan. Pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global. Kementerian Keuangan mengakui virus corona yang menimpa Tiongkok dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia di 2020 ini. Dua warga Indonesia yang positif. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tidak panik. Pabrik sepatu, tekstil, sampai elektronik terancam stop produksi. Padahal Indonesia belum lockdown. Kalau begini, para buruh pabrik terancam dirumahkan dan juga PHK. Indonesia sedang bersiap menghadapi era normal yang baru atau new normal dalam kondisi pandemi virus COVID-19. Bisa hidup berdampingan dengan COVID. Yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID. Maret 2020, WHO secara resmi menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Pandemi COVID-19 telah membunuh ratusan ribu orang di 213 negara. Dinamika kehidupan manusia direnggut, hampir semua aktivitas produktif yang menjadi keseharian manusia dihentikan. Pandemi COVID-19 masih terus berlangsung. Menunggu sampai akhir? Mau sampai kapan? Jika tak segera disiasati, pandemi COVID-19 akan menimbulkan penderitaan bagi banyak orang. Hidup berdampingan dengan COVID-19. Protokol kesehatan adalah solusi untuk bertahan di masa pandemi COVID-19. Dan selamat beradaptasi di kebiasaan baru, peradaban baru. Toraya, Untingayo, kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru adalah agar kita bisa bekerja, belajar, dan beraktivitas dengan produktif di era pandemi COVID-19. Tanah Toraja baru sebulan ini memasuki masa adaptasi kebiasaan baru. Masyarakat mulai beraktivitas kembali sesuai protokol kesehatan. Namun tetap saja, COVID-19 masih merupakan hal baru di masyarakat kita, Tanah Toraja. Edukasi dan sosialisasi yang tidak merata menyebabkan stigmatisasi terhadap COVID-19 dan penderita COVID-19. Kami telah mewawancarai Bapak Insinyur Berti Manguntan, MAP, selaku Koordinator Media Center COVID-19 mengenai stigma COVID di Tanah Toraja. Berikut cuplikannya. Salam sehat masyarakat Toraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari KKN Tematik Gelombang 104 Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan seorang narasumber, yaitu Bapak Insinyur Berti Manguntan, MAP, Koordinator Media Center COVID-19 Tanah Toraja. Baik Pak, selamat sore. Sore. Gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, baik. Luar biasa. Ya Pak, untuk memulai, kira-kira bagaimana sebenarnya pandangan masyarakat terkait stigma COVID-19 yang ada di Tanah Toraja? Baik, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan bahwa kita boleh bertemu pada saat ini berbincang-bincang seputar masalah COVID-19 di Kabupaten Tanah Toraja. Kalau ditanyakan tentang stigma COVID-19 di Tanah Toraja itu, menurut kami, stigma berarti kita memberikan penilaian yang negatif terhadap sesuatu hal, termasuk hal ini adalah masalah COVID-19. Nah, ini COVID-19 yang kita alami ini di seluruh dunia, itu dipahami masyarakat Tanah Toraja adalah sebuah penyakit yang asalnya berasal dari luar. Jadi sebenarnya penyakit ini tidak berkembang di lokal Indonesia ataupun di Tanah Toraja sendiri. Kita pahami awalnya berkembang dari kota Wuhan di negeri Cina. Nah ini kita persempit lagi bahwa stigma di Kabupaten Tanah Toraja dianggap bahwa penyakit ini sangat mematikan dan menular. Awal-awal informasi itu masyarakat sangat trauma. Kami langsung membentuk posko di perbatasan untuk melakukan screening ke setiap orang yang masuk.
Jadi itu yang bisa kami sampaikan, bahwa masyarakat menganggap ini adalah sebuah wabah yang penyebarannya sangat cepat dan mematikan. Hal itulah yang mungkin nanti kita jelaskan lebih jauh bagaimana kami mengedukasi masyarakat, mendampingi, memberikan informasi yang benar sesuai dengan petunjuk Kementerian Kesehatan yang ada. Gitu. Jadi sejauh ini masyarakat masih menganggap bahwa penyakit pandemi COVID-19 ini merupakan penyakit yang sangat menular. Nah, terus sejak pertama kali COVID-19 terkonfirmasi di Tanah Toraja, sejauh ini bagaimana kemudian anggapan masyarakat yang salah atau keliru terkait COVID-19 itu sendiri, Pak? Ya, terima kasih. Kalau dikaitkan dengan pasien 01, di sini kami menyebutnya pasien 01. Karena memang kita dilarang menyebut inisial secara terang-terangan, jadi inisialnya saja. Itu kebetulan yang pertama kena itu adalah pejabat di Kabupaten Tanah Toraja, Bapak Wakil Bupati. Ini begitu ada keputusan dari laboratorium, Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan, semua mengalami kepanikan. Kita tahu persis bahwa Pak Wakil ini sebagai anggota Satgas, koordinator lapangan, itu sangat mobile. Jadi beliau turun memberikan masker, membagi-bagikan sembako. Tidak berapa lama beliau terkonfirmasi positif. Nah ini masyarakat langsung menilai bahwa memang penyakit ini tidak memandang bulu. Seorang pejabat pun bisa terkonfirmasi. Nah ini, jadi masyarakat dengan mengetahui bahwa COVID ini sangat berbahaya dan penularannya dianggap cepat, ya kita langsung siap siaga. Dengan dibentuknya posko di sini, kesiapsiagaan penanggulangan COVID, itu kita mengedukasi masyarakat. Jadi masyarakat itu langsung diberikan himbauan untuk tetap menerapkan pola hidup sehat dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Jadi yang pasti bahwa terbukti di Kabupaten Tanah Toraja di bulan Maret kalau tidak salah, itu ada yang terkonfirmasi positif. Gitu. Nah, terus terkait dengan anggapan masyarakat yang selama ini salah terkait COVID-19, menurut Bapak sendiri itu bagaimana seharusnya cara pandang masyarakat Tanah Toraja untuk menghadapi pandemi yang masih terus berlanjut ini, Pak? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya ada misinformasi, ada berita yang beredar di masyarakat itu yang mungkin ditanggapi terlalu berlebihan. Contohnya begini, seperti yang diinformasikan lewat pihak-pihak yang berwenang, penularan COVID ini kan melalui droplet, melalui percikan-percikan air liur yang bisa menularkan ke orang lain. Nah itu di awal penyebaran virus corona COVID-19, itu banyak masyarakat menganggap bahwa penularannya itu melalui udara. Nah ini yang perlu kami luruskan sebagai media center Satgas COVID Kabupaten Tanah Toraja, melalui beberapa media yang kami kendalikan, itu melalui Videotron, TV kabel, media-media sosial, media online, dan tidak lupa bekerja sama dengan teman-teman insan pers, menyampaikan informasi COVID yang sebenarnya. Kami sampaikan bahwa untuk itulah kita tetap menjaga jarak, menghindari droplet. Kita tetap menggunakan masker. Nah, itu pun juga tidak langsung kita terpapar kalau kita rajin mencuci tangan, karena informasi yang didapatkan bahwa virus itu akan mati dengan adanya deterjen. Nah ini yang senantiasa terus-menerus kami informasikan ke masyarakat.
Terus Pak, kan terkait dengan Bapak yang bilang tadi bahwa mulai sejak awal adanya pandemi COVID-19 ini mulai banyak berita-berita hoax, berita-berita bohong yang menyebar. Salah satu informasi yang saya dapat itu bahwa contohnya kayak meminum alkohol itu dapat membunuh virus, yang sebenarnya itu salah. Menurut Bapak itu sendiri, bagaimana sebenarnya masyarakat menanggapi berita-berita hoax ini? Ya, baik. Itu kami juga sudah sampaikan itu. Jadi begini, sebagai media pemerintah, sebagai media resmi, kami memberikan informasi itu berdasarkan data yang ada dan disampaikan langsung oleh yang berkompeten. Jadi itu prinsip kami, semuanya based on data. Informasi tadi yang dikatakan meminum alkohol itu bisa membunuh virus, itu sebenarnya tidak benar. Itu salah satu berita hoax. Dan sampai sekarang ini pun berita hoax itu masih ada. Tapi kami melihat itu yang saya katakan dari awal, bahwa kami tetap mengedukasi masyarakat. Contoh, waktu itu dikatakan alkohol itu bisa membunuh virus. Kami langsung mengundang pihak rumah sakit dan dinas kesehatan, menyampaikan di radio pemerintah kabupaten, radio FM 95,7. Di situ disampaikan bahwa itu informasi asimetris yang tidak betul. Alkohol itu yang dapat membunuh virus itu mengandung 65% minimal. Sedangkan alkohol yang beredar, katakanlah di Toraja ini minuman tradisional tuak itu, kandungan alkoholnya yang paling keras itu 20%. Jadi itu sama sekali tidak bisa membunuh virus. Nah, ini keterangan dokter dari rumah sakit. Itu langsung kita sampaikan di radio secara live. Ada acara talk show, bagaimana kita memberikan informasi yang benar. Juga melalui media-media. Apakah memang ada masyarakat Tanah Toraja yang kemudian dalam artian menerima mentah-mentah informasi yang belum dapat dibuktikan kebenarannya atau bagaimana, Pak? Itu pasti. Itulah fungsinya kami sebagai ini selain sebagai Satgas, kami juga di Dinas Komunikasi dan Informatika, bagaimana memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk menggunakan media sosial itu secara arif dan bijaksana. Jadi informasi itu tidak langsung kita percaya, tetapi kami memberikan terus-menerus memberikan perimbangan informasi bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar, ini yang benar. Jadi kami buktikan ini loh yang benar. Jadi itu yang kami lakukan sebagai, dan Dinas Komunikasi Informatika itu sebagai agen untuk melawan berita-berita hoax yang selama ini sampai saat ini masih banyak beredar di masyarakat. Itu menjadi tugas kami untuk meluruskan semua berita yang ada. Contoh begini, ada pasien yang diduga ini belum, karena waktu si pasien ini sakit langsung diswab, diambil swabnya, diteliti secara PCR di metode PCR di Makassar. Si pasien ini meninggal, tetapi belum ada hasil swab. Menurut pedoman kementerian itu tetap diberlakukan protokol COVID, pemakamannya, pemulasarannya. Bayangkan saja deh, untuk meminjam linggis saja itu tidak diberikan karena dianggap akan menularkan virus corona. Setelah dipinjam sana pinjam sini tengah malam dalam keadaan hujan, polisi dan Babinsa bersama dengan Satgas dan masyarakat yang berkesempatan itu melaksanakan pemakaman di tengah malam buta. Setelah itu, ya puji Tuhan, swabnya keluar, ternyata negatif. Nah itu kami kadang juga dibully, kadang juga kami dipersalahkan. Terkait dengan yang tadi yang Bapak bilang yang
terkonfirmasi diduga menderita penyakit COVID-19. Kira-kira kasus-kasus seperti itu ada yang menyebabkan keresahan di masyarakat, maksudnya dalam artian masyarakat menjadi resah berlebih. Ya, itu pasti. Memang di awal-awal itu kan betul-betul kita diperhadapkan dengan sebuah penyakit yang betul-betul baru. Jangankan penyakitnya, standar penanganannya pun baru. Jadi belum ada benchmark yang bisa kita pedomani. Jadi semua WHO pun kan masih berubah-berubah itu. Sampai sekarang pun masih begitu. Jadi ini kita betul-betul diperhadapkan dengan sesuatu hal yang baru. Tetapi yang pasti bahwa kita sebagai Satgas, sebagai pemerintah kabupaten, wajib hukumnya memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, bagaimana informasi itu bisa sampai betul-betul kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi sebisa mungkin itu informasi kita kalau rilis hari ini, masyarakat juga tahu, supaya tetap merasa bahwa penyakit ini belum berhenti sampai di sini. Kira begitu. Ya, terima kasih Pak. Nah, berdasarkan data yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Toraja, terakhir kan diupdate itu kemarin, Agustus tanggal 3. Itu ada penambahan konfirmasi sebanyak 4 orang, Pak. Nah, terus bagaimana sebenarnya masyarakat terutama yang berada di lingkungan terkonfirmasi itu menanggapi hal itu, Pak? Nah, ini juga satu hal yang penting. Jadi kami bekerja sama, ini komponen Satgas Kabupaten Tanah Toraja. Di dalamnya ada dinas kesehatan, rumah sakit, dan surveillance di setiap puskesmas. Itu kami dari Media Center merilis. Jadi kami dari Media Center merilis, nanti teman-teman insan pers itu yang menyebarluaskan informasinya. Karena memang kita tidak dibolehkan untuk merilis nama langsung. Jadi kami memberikan pasien yang terakhir itu pasien 46 sampai 49. Nah itu kita rilis nama lingkungan, nama lembang, dan kecamatan. Begitu kita tahu bahwa si A ini positif, teman-teman dari surveillance langsung melakukan tracing. Jadi orang yang dianggap kontak erat itu langsung di rapid. Kalaupun ada yang reaktif, langsung dikirim ke Laki Padada untuk pengambilan swab. Nah itu jadi sengaja juga kami sampaikan nama lingkungan supaya orang yang berada di masyarakat yang berada di sekitar situ lebih berhati-hati, lebih waspada lagi di dalam menghadapi virus corona ini. Masyarakat di sini, terutama yang sekitar pasien terkonfirmasi itu memberi dukungan moral atau bagaimana, Pak? Itu pasti terbukti kemarin ada satu wilayah di Kecamatan Makale ini kebetulan itu kita sudah bisa dikatakan klaster karena di dalam sudah menularkan secara lokal, transmisi lokal. Daerah itu kita lockdown. Jadi daerah itu kita karantina, kita tutup untuk pendatang dari luar. Itu simpati masyarakat, baik pun dari kalangan gereja, dari kalangan masjid, dari forum umat beragama dan masyarakat komunitas-komunitas tertentu bersimpati dengan cara apa mereka mensuplai makanan untuk keluarga-keluarga yang terisolasi itu. Jadi mereka taat tidak masuk ke dalam wilayah itu, tetapi ada petugas yang mengantarkan langsung ke rumah-rumah. Terkait dengan semboyan yang sudah sering kita dengar, bersatu melawan COVID-19. Kira-kira dari Bapak sendiri ada tips-tips atau himbauan supaya masyarakat tetap sadar dan patuh dengan protokol kesehatan? Ya, ini kan yang harus kita pahami untuk masyarakat kita bahwa melawan COVID ini kita bisa tidak sendiri-sendiri, tidak bisa parsial. Kita harus secara komprehensif, kita harus sama-sama, kita harus bersinergi. Semua elemen masyarakat, komponen masyarakat, semua harus bersatu untuk
memutus mata rantai. Berdasarkan data yang kemarin, sampai kemarin di update tanggal 3 Agustus, apakah memang ini virus corona ini dibawa dari luar? Pun bagaimana dengan kondisi sekarang, apakah Tanah Toraja itu sudah memasuki masa transmisi lokal atau bagaimana, Pak? Kasus-kasus tertentu sudah ada terjadi penularan secara lokal. Tapi ini mudah-mudahan ini tidak masif ya, karena kemarin baru 1-2 yang ditemukan. Tapi ya sudah bisa dikatakan transmisi lokal. Nah ini yang menjadi pekerjaan kita semua, bagaimana transmisi lokal ini kita hentikan secepatnya. Mudah-mudahan itu semua bisa kita kendalikan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, begitu ada yang positif, langsung kita tracing. Kalau memang rapid reaktif, langsung kita isolasi. Jadi kita upaya maksimal di sana. Jangan sampai, makanya Bapak Bupati, Pak Ketua Satgas menyampaikan, rilis saja, sampaikan saja apa adanya. Tidak ada yang ditutupi. Nah inilah yang kami sangat sayangkan. Begitu kami rilis di media sosial, kita bisa dengan gampangnya kita berkomentar, itu sering kami dibully. Tapi ya itu akan menjawab kami. Apa boleh buat? Kami harus menyampaikan yang benar. Apapun resikonya, kami harus sampaikan karena ini demi kita semua. Kira-kira dari Satgas COVID-19 ini adakah kira-kira langkah-langkah yang bersifat represif, yang dalam artian di sini untuk menekan secara lebih kuat, secara berjenjang. Kecuali ada kasus-kasus tertentu itu memang langsung dari pihak kesehatan yang langsung menurunkan timnya untuk mengidentifikasi itu dan langsung memberikan penanganan yang dianggap. Kira-kira di sini di Tanah Toraja ini kan sering dikenal dengan budaya Rambu Tuka dan Rambu Solo. Kira-kira untuk sekarang ini Rambu Tuka dan Rambu Solo itu sudah diperbolehkan atau bagaimana? Kami dari Satgas melalui Pak Ketua mengeluarkan surat edaran. Itu pertama sudah diberikan kemudahan, diberikan kelonggaran untuk melaksanakan ibadah di rumah-rumah ibadah. Jadi tetap menjalankan protokol kesehatan. Jadi sebelum dan sesudah melaksanakan ibadah itu ruangan harus disemprot. Kemudian tetap di dalam ruangan harus mengatur jarak. Sebelum masuk harus mencuci tangan dan selama mengikuti kegiatan harus menggunakan masker. Itu sudah kami evaluasi. Juga dengan kegiatan Rambu Tuka Rambu Solo. Jadi itu sudah ada juga surat edaran. Sekarang sudah ada diberikan kelonggaran, tetapi ada batasan dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Tetapi dalam skala besar itu belum diizinkan karena kita masih menghindari kerumunan besar. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin Rambu Solo itu belum dikatakan Rambu Solo karena dalam proses kematian ya diberikan waktu untuk kegiatan-kegiatan adat artinya secukupnya. Bagaimana kemudian dari tim Satgas sendiri, bagaimana mekanisme untuk membantu mencegah terjadinya penyebaran di acara-acara adat seperti itu, Pak? Kami tetap seperti kita lihat kemarin di Kerumunan Pasar, itu tetap kita dampingi dari Satgas ada turun, mulai dari kelurahan Lembang, kecamatan, dan relawan-relawan seperti kalian kemarin itu tetap kita hadir di sana memberikan arahan-arahan, meluruskan yang memang harus kita hindari, bagaimana kita tetap itu tadi kuncinya menerapkan protokol kesehatan. Terakhir ini Pak, kira-kira apa pesan Bapak untuk masyarakat Tanah Toraja, terutama untuk memasuki new normal ini, Pak? Jadi new normal itu kami di Satgas, Pak Ketua, sering menerjemahkan sebagai pemulihan karena ya mungkin ke masyarakat lebih bawah belum terlalu memahami itu apa new normal. Yang jelas kita mengangkatnya mengedepankan pemulihan. Jadi masa pemulihan
itu sering di setiap rilis kami menghimbau kepada semua masyarakat bagaimana kita harus patuh dan taat kepada himbauan pemerintah, upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Jadi memang harus kita bersama-sama taati semua protokol kesehatan. Nah, itu yang kita sudah mulai abai. Kadang kita sudah lupa, teman-teman juga nanti ini bertanggung jawab, kita semua sekiranya ada yang luput menggunakan masker, itu wajib kita ingatkan bagaimana kita tes suhu kalau memang misalnya ada kerumunan, dan tetap menjaga jarak, rajin cuci tangan gitu. Terus jadi kita himbau kepada masyarakat jangan juga panik, jadi tetap enjoy bagaimana bersikap gembira di dalam menjalani hari-hari hidupnya, dan yang pasti bahwa kita tetap bermohon Tuhan senantiasa menguatkan kita. Baik, terima kasih Pak. Jadi sekian untuk perbincangan kita dengan narasumber Bapak Gerti. Atas kesediaannya Pak, kami ucapkan terima kasih. Saya mewakili teman-teman dari KKN tematik gelombang 104 wilayah Tanah Toraja 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk masyarakat Toraja. Bayangkan apabila yang terinfeksi COVID-19 menyembunyikan gejalanya agar tidak mendapatkan stigma. COVID-19 makin sulit dideteksi dan angka penularan semakin naik. Ingat slogan lama, jauhi penyakitnya bukan orangnya. Di masa adaptasi kebiasaan baru ini, imunitas tetap menjadi yang paling penting. Pemanfaatan tanaman obat keluarga bisa menjadi solusi. Berikut cuplikan wawancara kami bersama Dinas Kesehatan Tanah Toraja. Salam sehat masyarakat Tanah Toraja. Bersama dengan kami di sini mahasiswa KKN tematik gelombang 104 Universitas Hasanuddin wilayah Tanah Toraja 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peningkatan imun tubuh melalui makanan dan tanaman obat keluarga. Baik, pada saat ini kita telah bersama dengan Ibu Agustina dari Bidang Pelayanan Kesehatan Seksi Kesehatan Tradisional dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Toraja. Baik Ibu, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu? Baik. Iya Bu, di sini kita sudah lihat bahwa pemerintah dan jajarannya sudah kembali masuk bekerja ya Bu. Ya, jadi ini merupakan suatu pertanda bahwa memang Indonesia dan bahkan Tanah Toraja pada saat ini sudah mulai masuk ke era new normal. Ya, berkaitan dengan bidang kesehatan ini Bu, kira-kira kondisi masyarakat pada era new normal ini, khususnya masyarakat di Tanah Toraja itu seperti apa? Selama masa pandemi COVID ini, memaksakan masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Misalnya dalam kesehariannya melaksanakan protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Oh iya, baik. Jadi Ibu tadi dikatakan bahwa ada protokol-protokol kesehatan baru yang harus diterapkan di masyarakat, khususnya pada era new normal dan masih dalam masa pandemi ini. Pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira kondisi fisik seperti apa yang seharusnya dimiliki masyarakat dalam menghadapi masa pandemi ini, khususnya memasuki era new normal? Kondisi fisik itu dari diri kita sendiri, yaitu dengan cara kita bagaimana menjaga atau meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ada beberapa cara, yaitu pertama kita menghindari stres. Jadi termasuk berita-berita hoax selama ini yang banyak beredar di internet, bagaimana cara kita untuk menyaring informasi ini, mana yang betul dan mana yang hanya untuk menakut-nakuti masyarakat. Dan yang kedua, kita harus istirahat yang cukup. Jadi dengan beristirahat, daya tahan tubuh kita selalu segar untuk memulai aktivitas kita sehari-hari. Jadi kalau untuk orang dewasa, ya istirahat yang bagusnya itu sekitar 7-8 jam. Yang kedua, menjaga pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin, terutama vitamin A dan C, mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Terus minum air yang cukup. Untuk ukuran kita itu minimal minum air
minimal 8 gelas setiap hari, 8 gelas atau 2 liter, dan tetap menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya, jadi sangat banyak informasi-informasi tambahan bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan imunitas tubuh, salah satunya dengan menghindari stres dan juga istirahat yang cukup, dan juga mengkonsumsi makanan dengan pola hidup yang sehat. Di sini pertanyaan selanjutnya, Bu, kan pada awal-awal masa pandemi ini kebanyakan dari kita cukup aware ya dengan adanya pandemi ini, jadi kita seperti melakukan olahraga singkat atau workout, banyak yang tiba-tiba dari awalnya tidak sering olahraga, tapi adanya pandemi ini membuat kita rajin berolahraga. Tapi dari masa ke masa semakin meningkatnya kasus ini, bisa kita lihat bahwa masyarakat mulai acuh tak acuh lagi dengan bagaimana caranya dia menjaga imunitas tubuhnya. Kira-kira, Bu, seberapa pentingkah imunitas tubuh ini untuk masyarakat menghadapi masa pandemi di era new normal? Kalau masalah imunitas ini pasti sangat penting, karena faktor kesehatan itu merupakan pertahanan terakhir setelah kita melakukan protokol kesehatan. Jadi imunitas itu dia berasal dari diri sendiri, bagaimana cara kita mempertahankan kesehatan kita, meningkatkan kesehatan dengan cara-cara yang sudah disebutkan tadi. Jadi imunitas ini sangat dibutuhkan dan sangat penting bagi kita untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini dan memasuki era new normal. Tapi dari beberapa informasi yang kami terima bahwa masyarakat ini agak sulit memperoleh beberapa alat-alat kesehatan ataupun alat-alat medis seperti masker dan lain-lainnya. Kemudian juga agak sulit dalam mendapatkan vitamin dan sebagainya. Kira-kira, Bu, yang lebih ahli di bidangnya, apakah ada alternatif lain dari bahan makanan ataupun tumbuh-tumbuhan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat untuk memperkuat imun tubuhnya? Iya, dalam untuk memperkuat imun tubuh itu, jadi misalnya dalam untuk memenuhi kebutuhan vitamin, tidak melulu hanya dari obat-obatan atau dari zat-zat kimia, dia bisa juga didapatkan dari bahan-bahan alam seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan dalam untuk meningkatkan imun juga kita membutuhkan bahan-bahan herbal. Dan selama ini kan rata-rata di rumah kita sudah ada tanaman-tanaman herbal seperti jahe, dan yang paling bagus itu jahe merah, kencur, kunyit, temulawak, daun kelor, bawang putih. Kan semuanya itu mudah untuk didapatkan di sekeliling kita, karena selama ini kurang diperhatikan. Ternyata setelah kejadian ini, adanya pandemi ini, masyarakat sudah bisa mendapatkan bahan-bahan yang ada di sekitarnya kan untuk mempertahankan kesehatan dan meningkatkan imunnya. Dari beberapa herbal yang Ibu sebutkan tadi seperti jahe merah, kencur dan sebagainya, apa yang sangat direkomendasikan, Bu, kira-kira? Yang sangat direkomendasikan yaitu jahe merah, kencur, temulawak. Oh iya, jadi kira-kira kalau jahe merah misalnya, Bu, seperti apa cara mengolahnya? Jahe merah dia direbus, biasa ada campurannya, dia dicampur dengan temulawak dan gula merah. Oh, kira-kira untuk dosis konsumsinya itu bisa setiap hari kan, Bu, atau kalau masalah herbal itu konsumsi boleh setiap hari, tapi mungkin sesuai kondisi saja, karena segala sesuatunya kalau yang berlebihan juga itu kan ada efeknya. Karena kita tidak sembarang juga mengkonsumsi herbal, karena misalnya kalau lagi minum obat dari dokter juga kan itu tidak boleh dicampurkan dengan obat herbal, karena obat herbal ini bukan berupa pengobatan, tapi dia hanya berupa pencegahan, bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dan dia sebagai untuk pemulihan dari sakit, jadi dia bukan untuk sebagai pengobatan. Wah, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu bahwa sangat banyak herbal-herbal yang sudah banyak tumbuh di pekarangan masyarakat yang sebenarnya bisa digunakan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ya baik, Bu, jadi untuk pertanyaan terakhir ini,
Kira-kira bagaimana, adakah pesan atau pesan kepada masyarakat Tanah Toraja terkait dengan menghadapi pandemi COVID-19 ini, khususnya dari bidang kesehatan, kira-kira seperti apa pesan-pesannya? Pesannya tetap menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi obat-obat herbal, ramuan herbal, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jadi tetap kita misalnya dari segi ramuan herbal kan mungkin setelah walaupun pandemi ini berakhir diharapkan untuk tetap dilaksanakan selanjutnya karena untuk kesehatan, karena obat ramuan herbal ini bukan hanya untuk bahwa untuk pandemi ini saja, tapi untuk kedepannya untuk virus-virus yang lain juga, untuk meningkatkan meningkatkan imun kita untuk segala penyakit, bukan hanya penyakit COVID ini saja. Baik, jadi kira-kira seperti itu informasi-informasi yang bisa kita gali lebih dalam dari narasumber kita pada saat ini. Untuk itu kami dari mahasiswa KKN Unhas mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu selaku perwakilan dari bidang pelayanan kesehatan seksi kesehatan keluarga. Walaupun telah memberikan duka yang sangat besar bagi dunia, COVID-19 memberikan hal positif di sisi yang lain. Pandemi COVID-19 perlahan-lahan membuka mata kita untuk melihat dunia dengan sudut pandang yang baru, mengarahkan kita ke kebiasaan yang baru, peradaban yang lebih menghargai kehidupan, menjaga kesehatan diri, dan juga menjaga alam kita. Pada moto Pak Pekutanan Ki Lako narasumber, tontong komi malapu, kasele untingayo kebiasaan baru. Kure semangat, salam sehat. Pada kesempatan ini, kami mahasiswa KKN Tematik Gelombang 104 Wilayah Tanah Toraja 1 mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Toraja, Satgas COVID-19 Tanah Toraja, dan masyarakat Tanah Toraja yang membantu kami dalam program-program kerja yang kami lakukan di lingkungan masing-masing. Berakhirnya kegiatan KKN Tematik Universitas Hasanuddin, kami pamit undur diri. Semoga pengabdian kami memberi dampak positif kepada masyarakat Tanah Toraja di masa pandemi. KKN Tematik Gelombang 104 Wilayah Tanah Toraja 1 bersatu COVID-19.